Oke, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Eh, Semoga sehat-sehat selalu ya. Bukan cuma sehat fisiknya aja, sehat portonya juga ya. Semuanya serba sehat ya. IHSG kan mau menembus kemarin hari ini tadi sempat nembus 8.000, tapi katanya banyak yang ngomong di prank ya, turun lagi gitu kan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu ya? Nanti mungkin saya coba bahas sedikit biar teman-teman tahu nih kira-kira kondisi sekarang tuh gimana ya. Apa yang harusnya kita lakukan? Ya, biar kitanya juga lebih tenang lah. Ya, saya coba memberikan update-update, membantu teman-teman, menemani lah, gitu ya. Oke, saya mulai aja ya. Mungkin izin share screen buat teman-teman biar nggak terlalu lama. Oke, ini udah pada muncul? Tolong di chat dong. Udah muncul slide-nya? Sudah ya? Oke, sip. Ya, judulnya ini IHSG Buy or Buy. Ya, ya sebenarnya nggak se ekstrim itu sih kalau kita ngomongin ya. Cuman yang apa saya ingin coba kita bahas tuh topik hari ini ringan-ringan aja, nggak terlalu berat ya. Tapi membantu teman-teman tuh menemani selama perjalanan investasi ya. Saya coba coba ya gitu. Nah hari ini kan kita lihat ini, biarpun saya sendiri pun jarang eh, memperhatikan teknikal ya. Kadang-kadang saya suka lihat juga gitu ya. Ya belajar aja dikit-dikit lah, pengen tahu gitu ya. Nah, hari ini kan kita lihat bahwa IHSG itu sempat di eh, naik ke 8.000 nih. Angka 8.000 udah gitu turun ya. Turunnya juga cukup lumayan tuh ke 7.800 ya. Hampir 0, sekian persen lah kalau kita ngomongin ya. Jadi banyak yang take profit juga sepertinya gitu kan. Padahal ini sebelumnya ini udah nembus ke all time high, udah all time high lah IHSG tuh. Udah lebih tinggi daripada tertinggi sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Nah, apakah ini akan turun atau akan lanjut naik nih? Ya, saya akan coba bahas mungkin sentimen jangka pendek dulu ya buat Bapak Ibu semua kondisinya. Kenapa kok bisa hari ini tuh banyak yang take profit gitu ya? Oke, saya sebelum ngebahas ke take profitnya kenapa, saya pengen kita flashback dulu dari sekitar 1 mingguan yang lalu lah. Saya juga sempat bahas ya bahwa ISG kan likuiditas asing mulai masuk ya. Itu karena ada berita cukup menggembirakan lah waktu itu sekitar semingguan yang lalu lah kurang lebih ya, bahwa US non-farm payrolls-nya kan sempat direvisi ya, direvisi dan datanya ternyata lebih jelek gitu ya, turun kalau kita ngomongin. Bahkan dari forecast yang tadinya 106 itu bisa di bawah 106 gitu kan, bisa 73 di bawah 100.000 lah kalau kita ngomongin. Nah, angka ini merupakan angka yang termasuk jelek lah, terjelek gitu kan kalau kita ngomong selama daripada bahkan sebelum COVID ya, ini cukup jelek lah angkanya gitu kalau kita lihat ya. Yang terjelek itu kan waktu COVID ya kalau kita ngomongin, atau apa, ini sudah rendah sekali. Nah ini membuat jadi akhirnya karena tenaga kerjanya lemah ya, indikasi ketenaga kerjanya lemah di Amerika, bahkan sempat sudah ada revisi ya. Ini yang membuat jadi akhirnya men-trigger adanya optimisme untuk pemotongan suku bunga yang tadinya angkanya sebelum non-farm payroll ini diumumkan itu angkanya kan sekitar 60-an persen lah probabilitas potong di bulan September nih. Ya ini kita pantau aja ya biar teman-teman paham oh cara ngebaca, dan mungkin juga supaya paham kenapa bisa sangat volatil gitu. Nah, di tanggal 17 September ini tuh, sorry, kan ini tanggal 17 September tingkat probabilitasnya sebelumnya 60% tuh meningkat. Meningkat tajam menjadi 82%, 88%, sorry. Ya, berarti kan tingkat probabilitas itu makin tinggi untuk cut rate eh, sebanyak apa 25 basis poin ya, turun ke sini ya 25 basis poin itu di bulan September ya. Jadi tingkat probabilitasnya udah tinggi, lalu bahkan di cut rate-nya tuh gak cuma sekali. Probabilitasnya itu yang di atas 50% itu ternyata bulan Oktober juga tuh ini cut rate nih. Satu kali lagi berarti market langsung mengantisipasi akan terjadi cut rate yang tadinya mungkin cuma satu atau bahkan kurang, itu menjadi 2 kali.
ya di akhir tahun ini yaitu bulan 9 dan diprediksi bulan Oktober ya karena data tenaga kerjanya jelek. Itu yang membuat jadi marketnya tuh euforia, mulai naik gitu kan. Market Indonesia terutama kan mulai naik. Kenapa langsung jadi gap up ya IHSG. Ya, nah lalu berikutnya keesokannya yang ditunggu-tunggu hari Senin kalau nggak salah tuh yang ditunggu-tunggu tuh ingin mengetahui data inflasi. Karena data inflasi ini penting. Ini adalah satu indikator yang benar-benar diperhatikan oleh Powell kan, yang diomongin selalu berkali-kali kan setiap kali dia tuh ngomong bahwa kita masih tunda cut rate karena inflasi masih panas, inflasi masih tinggi kan selalu ngomongnya seperti itu sehingga inflasi ini menjadi sorotan. Dan data inflasi yang kemarin terakhir keluar tuh ternyata di bawah 2, di bawah konsensus gitu. Jadi artinya sudah mendingin. Yang tadinya tuh di Powell tuh ngomong bahwa oh inflasi ini takutnya nanti gara-gara tarifnya Trump, jadi akhirnya inflasinya naik, naik cukup tajam. Makanya saya tuh tunda dulu penurunan suku bunga akan seperti itu ngomongnya. Tapi ternyata datanya membuktikan itu nggak naik, malah turun ya, turun sedikit memang ya 0,1 ya. Tapi dengan turunan sedikit ini aja membuktikan bahwa oh Powell salah. Makanya tuh langsung tuh yang tadinya cut rate-nya 88% tadi kan, ini langsung lonjak hampir 100% tuh. Berarti udah yakin pasti cut rate gitu, market tuh. Satu kali di bulan September. Bahkan yang tadinya cuma diekspektasikan 2 kali, cut rate-nya tuh sempat jadi 3 kali ekspektasi market nih. Ini jadi ekspektasinya tuh adalah di bulan September 1 kali, di bulan Oktober 1 kali, dan di bulan 12 1 kali. Nah, inilah yang membuat marketnya tuh tambah bullish lagi kemarin tuh membuat waduh lebih kencang lagi ya ISG naiknya gitu. Ya, jadi bukan semata-mata karena kan banyak yang ngomong wah gara-gara nih Pak Prabowo nih ngedorong nih. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Cuman market juga kenapa likuiditas asing mulai masuk ke Indonesia ini salah satunya itu adalah ekspektasinya ini. Ya, karena CPI-nya apa namanya tuh tidak melonjak, ya inflasinya tidak terlalu panas, ya jadi akhirnya ekspektasi cut rate-nya itu menjadi 3 kali. Itulah yang di price in kemarin sama market. Tapi ya baru kemarin tuh, data kemarin malam muncul namanya tuh US PPI Index, ya PP, Producer Price Index. Ini yang tidak diduga-duga ternyata melonjak tinggi. Konsensusnya cuma 0,2%, aktualnya jadi 0,9%, loncatnya cukup jauh, 0,7. Ya, orang tuh pada kaget. Ini yang mengakibatkan yang tadinya cut rate ini kan 99 tuh turun 93, tapi kan ini hampir pasti cut ya. Nah, yang ini nih, yang tadinya cut rate-nya mau 3 kali, malah jadi turun lagi, nggak jadi nih. Konsensusnya balik lagi cuma 2 kali. Nah, inilah yang saya sebut kalau kita ngomongin eh, market yang tadinya euforia, gara-gara PPI-nya jadi meredam. Makanya hari ini take profit marketnya. Ya, nah itulah disebut dengan volatilitas ya. Kita harus mantau market kalau memang trading ya. Tapi kalau bagi saya investment ya memang hal-hal kayak gini tuh noise sebenarnya tuh ya. Kita harus tahu long termnya tuh apa. Tapi kalau bagi teman-teman yang memperhatikan tiap hari indeks apa segala macam, ini tuh bisa volatil sekali. Makanya jangan salahkan IHSG sendiri pun juga hari ini begitu gap up tuh langsung turun gitu kan. Karena orang mungkin udah ekspektasikan, oh tadi 2 kali, 3 kali menjadi 2 kali gitu. Nah, apa artinya PPI ini? Apa kok yang membuat orang tuh khawatir gitu kan? Yang tadinya kan udah cut rate-nya bakal 3 kali, sekarang jadi berbalik cuma 2 kali lagi gitu kan. Nah, PPI itu adalah mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa di tingkat produsen, ya apa namanya tuh di tingkat grosir atau pabriknya lah di hulu lah kalau kita ngomongin tuh. Ya, jadi sebelum harganya ke konsumen. Jadi logikanya kalau terjadi PPI-nya tuh naik, ya PPI-nya naik di levelnya produsen atau nggak di levelnya pabrik, berarti otomatis ini akan translasi berikutnya tuh ke inflasi otomatis. Karena belum nyentuh ke konsumen kan, inflasinya kan tadi kan kemarin masih turun ya. Nah, inilah yang membuat kekhawatiran, oh takutnya di berikutnya inflasinya malah melonjak, gitu kan. Jadi PPI ini sebagai leading indicator, ya leading indicator bahwa sudah ada kenaikan harga di tingkat produsen. Mungkin gara-gara tarif.
gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nah kalau saya baca-baca lagi lebih detailnya tentang PPI-nya, ternyata memang ada kenaikan di baik itu yang final demand goods ataupun yang servicesnya ya. Tetap ada duanya ada kenaikan gitu kan kalau kita ngomongin. Tetap tapi kenaikan yang paling tinggi itu di servicesnya, bukan di goods-nya kalau kita bicara. Ya, tapi apakah ini akan transaksi ke ke CPI? Hampir kemungkinan besar bisa jadi akan ada translasi ke CPI. Nah, berarti kalau gitu bad news dong. Nah, kalau kita sudah bisa melihat ini, berarti ada kemungkinan besar kalau prediksi saya mungkin IHSG akan koreksi dulu, gitu kan? Akan koreksi dulu karena ekspektasi yang tadinya 3 kali dikatnya menjadi turun jadi 2 kali. Orang langsung mungkin ada koreksi dulu ke arah sana. Dan mungkin takutnya gara-gara inflasi yang memanas, mikir lagi nih, wah beneran nih akan cut rate 2 kali. Jangan-jangan akan mikirnya jadi cuma 1 kali deh potong cut rate-nya. Bisa jadi seperti itu juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang mungkin dasar-dasarnya kita ngelihat juga apa IHSG ini kemungkinan besar akan ada koreksi dulu. Ya, jadi nah koreksi seperti apa? Apakah perlu kita khawatir Bapak Ibu sekalian? Menurut saya sih enggak. Ya, wajar untuk sesuatu yang IHSG kayak naiknya sudah terlalu tinggi gitu ya, sudah terlalu cepat kayak contohnya ini aja udah terlalu cepat gitu kan. Ini kan zamannya COVID ya, pemulihannya cepat ya dalam waktu singkat, akhirnya ada koreksi dulu. Waktu si COVID aja itu koreksinya sekitar hampir 11% ya. Kalau kita ngomongin sebelum akhirnya tuh turun naik lagi ya. Kalau ini cukup sideways ya di tahun 2021. Nah, pertanyaannya apa yang kita khawatirkan apakah IHSG ini begitu udah break all time high, ini akan turun lagi lebih dalam sampai berapa turunnya? Nah, saya pun nggak tahu ya. Nah, kita perhatikan aja kalau yang dari sudah-sudah saya bilang bahwa crash itu kan di atas 20%. Koreksi itu ya kemungkinan besar ya 5 sampai 10% lah, kurang lebih gitu yang normal. Biasanya seperti itu. Ya selama di bawah 20% itu masih oke lah. Itu sebut koreksi yang sehat sih saya pikir ya. Karena market juga tuh akan menyesuaikan sama data. Ya, data yang disajikan ternyata ada kemungkinan besar inflasinya ini akan memanas. Nah, seberapa jauh memanas? Ini yang akan nanti saya pantau lagi, saya akan update ke Bapak Ibu semua ya. Gitu kan, sampai sejauh mana nih. Yang penting, kalau teman Bapak Ibu sekalian punya posisi, ya kita lihat ibaratnya ya, apakah waktu koreksi ini ke depan ini menjadi time to buy? Nah, itu kan pertanyaannya, ya. Saya tidak menyarankan teman-teman lagi kemarin ikut IHSG mau 8.000 semua, wah pada pada euforia semua, pada apa? Pada optimis semua. Jadi ikut-ikutan beli. Nah, kalau di saat seperti itu teman-teman harus hindari. Ya harus hindari. Bahkan kalau bisa nyari-nyari saham-saham kalau mau ngotot mau beli, cari saham-saham yang belum naik gitu Bapak Ibu sekalian. Yang masih murah gitu. Jangan ngejar yang udah naik. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Bahkan kalau bisa saya sendiri punya prinsip tuh saya ngambil tesis yang agak panjang. Misalkan saya tahu nih skenario ini akan berjalan sekitar 6 sampai 1 tahun lagi, 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Bahkan saya udah beli dari sekarang juga, bukannya belinya nanti saya beli sekarang pengen naik besok atau 1 bulan lagi, saya nggak pikir seperti itu. Andai kata naik dalam waktu singkat itu bonus gitu ya. Tapi yang saya harapkan untuk emiten ini mungkin bisa jadi 1 tahun lagi gitu kan kenaikannya. Kenapa? Karena di saat saya ingin membeli itu jauh hari ya itu saya bisa dapat lebih tenang lah. Satu, lebih tenang kalau beli. Ya, saya bisa tunggu waktu-waktu koreksi. Saat-saat nanti yang saya akan tunggu justru ya, jadi contoh ini akan koreksi nih. Justru ini yang saya harapin gitu kan. Apakah saya nanti bisa average up misalkan? Kalau saya udah punya bawah kan, saya rata-rata ini udah punya bawah ya. Waktu saya kan beli di bulan April kemarin kan. Nah, nanti mungkin ini waktu saya average up lagi gitu kan. Nah, apakah saya mungkin cari emiten lagi yang menarik lagi? Mungkin saya beli waktu koreksinya lagi kan lebih dalam gitu kan. Nah, justru waktu-waktu seperti ini tuh dijadikan teman-teman untuk waktunya waktu beli. Ya, justru jangan takut gitu kan. Jangan terbawa juga waktu euforia malah jadi ikutan wah harus membeli gitu. Nah, itu yang psikologis yang kita harus jaga. Dengan kita nggak mengharapkan jangka pendek naik, kita bisa mencari spot-spot mana di mana emiten itu tuh kita bisa beli murah gitu kan. Jangan terlalu ngejar reaksi market gitu. Nah, ini yang saya harapin ya buat teman-teman yang bisa belajar ya. Dengan data kita melihat kita lebih tenang lah dalam berinvestasi. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, apakah nanti begitu koreksi nih yang akan terjadi nanti ya koreksi ini
apakah ini akan lanjut naik atau malah turun lagi atau malah nggak kemana-mana gitu kan. Waktu COVID kan sempat 2021 nggak kemana-mana ya. Gitu kan udah turun 10% gitu kan. Apa indeksnya naik cukup tinggi, turun udah gitu nggak kemana-mana lah. Gitu kan. Kondisinya apakah akan seperti itu? Nah, ini yang saya akan bahas juga malam ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ada satu skenario lagi di tahun 2003 ya. 2003 juga kan sempat ini break all time high nih, gitu kan. Itu kan tembus ya daripada tingginya gitu kan. Sempat koreksi dulu, koreksinya berapa? Hampir 20% ternyata. Tapi setelah itu indeksnya tuh loncat lagi lebih tinggi gitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa nggak seperti ini gitu kan yang kita harapkan, ya. Nah, kalau saya ngelihatnya indeks akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya akan melihatnya indeks akan seperti ini nggak seperti waktu COVID kemarin di 2021-nya tuh nggak kemana-mana indeks, malah loncat lebih tinggi nanti. Indonesia seperti skenario saya ngomong bahwa Indonesia akan memasuki periode mania phase di tahun 2026. Ya, jadi koreksi yang sekarang terjadi ini justru kesempatan kita untuk mengkoleksi. Nah, seberapa jauh koreksinya ya saya juga nggak bisa prediksi ya, tapi rata-rata ya 10 sampai 20% lah. Ya, ini yang kita coba antisipasi gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa saya cukup yakin ini akan bullish lagi, bahkan lebih tinggi lagi nantinya gitu ya. Nah, saya akan coba eh, bahas ya buat teman-teman ini dari indeks dari Amerika. Karena Amerika sendiri itu masuk ke namanya tuh era fiscal dominance, ya. Kita sebutnya dengan era fiscal dominance ya. Kenapa disebut dengan era fiscal dominance ya? Karena kita lihat bahwa terjadi anomali saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pelajari, ternyata fiskal defisitnya Amerika ini sudah sangat tinggi sekali, ya, dibandingkan dengan GDP-nya. Ya, kalau kita perhatikan, ya, kita lihat nih dari chart yang ada ya. Ini antara chart unemployment rate, ya, unemployment rate itu tingkat pengangguran ya, dibandingkan dengan fiskal defisit dibanding GDP ini selalu selaras, kecuali ini ada perang Vietnam ya. Nah, selalu selaras tuh, kita perhatikan. Begitu unemployment-nya naik, biasanya kan resesi nih. Ini tanda resesi ya, warna ini ya. Ini defisitnya meninggi, ya. Begitupun sama di tahun 1980-an ya. Ini kan kita lihat setiap resesi kan unemployment rate naik gitu ya. Ini pasti fiskalnya ngikutin gitu. Dan akan menurun lagi seiring unemployment rate-nya sudah normalize. Tapi semenjak eranya era sebelum COVID, apalagi diperparah waktu COVID, ini tuh sudah mulai nggak matching lagi gitu. Kalau kita lihat, ya, defisitnya terus membesar, padahal unemployment rate-nya menurun. Begitupun sama di sini, unemployment-nya ini menurun, memang defisitnya sempat menurun, tapi gap-nya tuh makin besar. Nah, inilah yang disebut dengan namanya tuh fiscal dominance. Artinya tuh defisit fiskal Amerika itu akan semakin membesar ke depan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa pengaruhnya buat investasi kita ya, kalau kita ngomongin gitu? Apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kenapa ini bisa terjadi dulu? Karena Amerika sendiri masuk ke periode namanya tuh rising debt trap ya, kalau kita ngomongin tuh. Jadi, kita tahu bahwa debt to GDP-nya Amerika ini sudah mencapai hampir 120% ya, kalau kita ngomongin tuh. Ya, 120%. Ya, jadi debt-nya tuh sudah sangat tinggi sekali. Ya, kalau kita ngomongin rising debt-nya. Nah, apa pengaruhnya dengan rising debt ini? Ya kan kita tahu kan apa mencetak obligasi lagi, berhutang lagi dan lain-lain lagi kan semenjak dari eranya 2008 ya, dari global financial crisis ya. Gitu kan semenjak dari sini itu debt trap-nya tuh apa debtnya tuh makin tinggi sekali. Debt to GDP-nya tuh persentasenya tuh meloncat sangat tinggi apalagi di eranya COVID kalau kita nggak sebut ya. Nah, pengaruhnya apa? Karena si debt ini ya, ini kan perlu dibayar dan ada bunga, betul nggak? Dan bunga itu yang membuat defisit fiskalnya itu makin membesar. Itu salah satu contohnya kalau kita ngomongin. Jadi, yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, Amerika ini punya susunan komponen populasinya itu yang semakin menua,
ya yang tingkat produk antara orang yang produktif dengan orang yang menuanya tuh lebih besar yang orang di kalangan yang sudah menua ya dibanding dengan yang lebih produktif di sini dan di sini kalau kita ngomongin tuh ya ke depan apalagi dengan populasi yang semakin kecil seperti ini yang semakin slim otomatis banyak kelompok usia tua ke depannya ke dengan kelompok usia tua yang tidak produktif, otomatis kan harus membayar namanya itu Social Security, Medicare, Medicaid gitu kan, kalau kita ngomongin ya. Dan kalau kita ngomongin dana pensiunnya juga lebih banyak dipakai. Yang tadinya tuh bisa menjadi trust ya, jadi simpanan dana pensiun, tapi malah tahun-tahun ke depan tuh diprediksi bisa jadi habis akan dipakai. Nah, inilah yang membuat defisitnya tuh makin membesar. Salah satunya yang utama tuh di sini. Karena dana pensiun di Amerika ini yang cukup tertinggi ya di dunia kalau kita ngomongin. Ya. Lalu beban bunga yang semakin meningkat. Kalau kita lihat dari komposisi fiskal, fiskal tuh kalau teman-teman membayangkan fiskalnya sama seperti kayak kita APBN-nya negara. Lah, sama seperti Indonesia lah. Ada defisit APBN kan. Sama seperti kita aja kan, kita manusia kalau minus terus-menerus kan harus ambil utang tambah banyak, betul nggak? Contoh, misalkan kita punya pendapatan, ya kita punya pendapatan dapat dari gaji, dapat dari bisnis, atau dapat dari usaha atau apapun lah. Lalu kita punya pengeluaran kan? Kalau pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, itu yang disebut dengan defisit. Ya, kalau dalam istilah negara tuh fiskal ya, defisit fiskal atau defisit APBN. Nah, defisit fiskal ini yang semakin membesar membuat hutang tambah membesar. Hutang tambah membesar, otomatis bunganya pun tambah makin membesar. Dan kalau kita lihat bunganya di sini diprediksi nanti komponen di sampai tahun 2080 ini menjadi komponen yang paling tertinggi dalam defisit fiskal. Bayangin yang tadinya tuh defisit fiskal itu tuh buat ngebayarin untuk belanja pertahanan, belanja untuk apa Medicare, Social Security yang ke depan nanti ini bisa jadi bayar bunga itu lebih besar porsinya dibandingkan dengan yang lain. Nah, inilah yang terjadi eh, ke depan di Amerika, ya. Nah, efeknya ini apa? Apa akibatnya buat kita gitu kan kalau kita sebut. Nah, akibatnya Amerika tadi makanya saya sebut Amerika akan memasuki periode namanya itu fiscal dominance. Ya, di mana Amerika mau nggak mau itu harus naikin terus defisitnya, ya mau nggak mau kenapa? Karena bunganya makin tinggi, ya udah gitu dia mau nggak mau dia harus spending juga kan Medicaid dan Medicare karena yang tua kan makin banyak kan kalau kita ngomongin belum belanja pertahanan dan yang lebih parahnya lagi kalau tingkat suku bunga dinaikkan oleh the Fed bunganya makin tambah tinggi gak makin tambah tinggi lagi makanya Trump menginginkan bunga tuh harus murah bunga harus ditekan gitu jadi serba salah Amerika dulu kan kalau overheating ekonomi dia menaikkan suku bunga. Betul nggak? Tapi kalau lagi mau ini ekspansi, dia genjot, dia turunkan suku bunganya. Nah, di era seperti ini, kebijakan suku bunga moneter ini menjadi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena begitu suku bunga dinaikkan, ya, itu nanti bunga dia tuh fiskal defisit itu makin tambah membesar. Nah, inilah yang menjadi bulasi malakama lah untuk Amerika ya ke sana kena, ke sini kena gitu kan kalau kita ngomongin tuh. Nah, bahkan kalau saya punya data lagi juga ya di sini ya. Kalau kita perhatikan, ternyata terjadi shifting jenis hutang di era sekarang ini tuh. Inilah yang membuat nama itu divergen. Divergen itu jadi keanehan anomali. Di saat kenapa kok fiskal defisit makin membesar? Tadi kan kita lihat ya anomali di sini ya. Jadi di saat unemployment-nya menurun, kok kenapa tapi tetap fiskal defisit itu meninggi? Harusnya kan bersamaan. Logikanya gini kan. Sekarang kalau unemployment-nya menurun, pendapatannya menambah nggak buat negara? Nambah dong. Pendapatan buat negara nambah, harusnya defisit berkurang dong. Betul nggak? Tapi ini malahan unemployment-nya menurun, defisitnya malah melonjak. Kan aneh kalau kita ngomongin tuh. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Gitu kan. Nah, karena salah satunya tuh adalah komposisi jenis hutangnya nih yang sudah berbeda. Di eranya dulu zamannya moneter. Sekarang moneter dominance sama ada fiscal dominance. Nah, di eranya dulu private, utangnya private ini yang mendorong perekonomian.
mendorong GDP, pertumbuhan growth lah kalau kita ngomongin tuh. Ya, jadi si pabrik ini tuh akan muncul di saat waktu-waktu tertentu saja. Contoh waktu lagi resesi nih naik, gitu kan, resesi naik. Tapi di saatnya lagi ini udah normalis lagi, dia balik lagi, dia turun lagi gitu. Lagi pertumbuhan ekonomi lagi genjot, dia turun lagi. Jadi yang digenjot itu harus private sector, sektor-sektor swasta, bukannya pemerintah. Nah, sedangkan di eranya zaman sekarang, public growth-nya tuh obligasi apa eh, pemerintahnya lebih tinggi dibandingkan yang swasta. Makanya ini defisit fiskal pemerintahnya tuh udah makin meninggi. Jadi artinya utang yang private-nya tuh lebih rendah dibandingkan dengan yang pemerintah kalau kita ngomongin tuh. Ya. Nah, inilah yang membuat jadi akhirnya kebijakan The Fed pun juga kalau naikin suku bunga, malah yang kenanya tuh adalah yang pemerintah, bukan yang swasta. Makanya ke fiskal defisit itu makin membesar. Sehingga untuk menggerakkan ekonomi ini menjadi tidak terlalu sensitif lagi. Inilah yang menjawab kenapa beberapa anomali di komoditas juga. Salah satu itu emas, ya. Tapi saya nggak akan bahas sekarang. Ya, saya bahasnya nanti di artikel kok soal itu ya. Kita ngomongin. Nah, dengan era anomali seperti ini, apa yang akan terjadi gitu kan? Apa yang Amerika akan lakukan gitu kan kalau kita ngomongin tuh. Nah, kita lihat sejarah. Sejarah tuh pernah kita ngomongin bahwa pernah terjadi namanya tuh fiscal dominance yang si biru ini monetary base ya, ya, monetary base. Jadi artinya tuh jumlah uang beredar di apa di masyarakat waktu itu tuh tinggi sekali karena terjadinya cetak uang dan lain-lainnya lah gitu kan kalau kita ngomongin tuh. Nah, sedangkan fiskal defisit ini yang tinggi nih, yang warna abu-abu nih. Ini tuh sekarang tuh era monetary base-nya tinggi dan fiskal defisitnya tinggi. Ini pernah tuh terulang dulu ada 2 kali. Sorry, saya hapus dulu ya biar nggak pusing. Nah, 1 kali di sini yang sekarang sudah mulai memasuki era financial fiscal dominance, dulu pernah mengalami yang serupa. Nah, pertanyaannya bagaimana dia cara menurunkannya? Ya, cara menurunkannya kan dia kan udah tinggi nih, terus diturunkannya gimana? Gitu kan? Nah, menurunkannya dengan cara dia berteman dengan inflasi. Inflasi dijaga, suku bunga dijaga tetap tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga terlalu rendah. Gitu kan? Kalau terlalu rendah, inflasinya akan hitnya lebih cepat, tapi kalau terlalu tinggi, dia akan kena di fiskal defisit semakin melebar. Nah, makanya prediksi saya ke depan, siklus monetary dari The Fed ini akan lebih volatil, ya lebih siklusnya lebih pendek-pendek dan volatil bisa jadi sekarang turun dulu nanti ke depan ada naik dulu dikit lagi nanti ada turun lagi bisa jadi seperti itu tapi long the way ya kalau saya pelajari sejarah dari tahun 1945 sampai 1970 bahkan sampai 1980 siapa yang diuntungkan dengan Amerika berusaha menurunkan dia defisit fiskal dan monetary base-nya dia yang diuntungkan adalah emerging market, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya itu yang hadir di sini yang tumbuh hebat itu adalah Jepang dan Hong Kong, ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah ke depan dengan monetary basis ini akan berusaha diturunkan dan fiskal defisit juga akan mulai diturunkan? Siapa yang di saat penurunan ini siapa yang akan diuntungkan? Nah, itulah yang nanti kita lihat sama-sama. Saya yakin makanya Indonesia ini akan memasuki fase namanya tuh fase long term bullish ya Bapak Ibu selama beberapa tahun ke depan tapi bukan yang mulus-mulus aja. Kenapa? Karena di era fiskal dominasi ini kebijakan moneter ini tuh akan sifatnya tuh lebih taktis, siklusnya lebih pendek-pendek. Jadi hati-hati dengan volatile market. Nggak mulus begitu aja langsung bullish Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, kebayang ya. Tapi nanti lebih lengkapnya, mana sektor yang paling diuntungkan? Apa sih keuntungannya buat kita? Udah gitu nanti kira-kira apa yang menjadi calon multi bagger itu nanti saya akan bahasnya di artikel ya, Bapak Ibu sekalian di Hints yang mau bergabung ya. Gitu. Tapi saya tetap optimis bahwa untuk in the long run ya, IHSG ini akan bullish. Bahkan kalau menurut saya sebutkan super bullish. Tapi hati-hati, super bullish ini bukan berarti
terus naik tanpa berhenti. Ingat ya, suatu saat mungkin terjadi kayak tadi kan, PPI-nya naik lagi inflasi, jadi dia rem dulu. Akan ada koreksi dulu. Bisa jadi seperti itu. Tapi in the long run ini super bullish menurut saya. Nah, apa aja kira-kira yang akan langkah dilakukan oleh Amerika untuk apa lebih jauhnya lagi dan sektor-sektor apa yang diuntungkan nanti saya akan bahas di Hints artikel. Nah, otomatis kenapa ini akan jadi bullish? Karena dengan era fiskal dominance ini penurunan Fed Fund Rate ini akan lebih nyata ya kalau menurut saya dan di DXY itu akan pasti melemah kalau menurut saya pendapat saya pribadi opini ya dan akan ada QE biarpun QE-nya tuh nggak jor-joran langsung dibuka tapi secara bertahap ya dan otomatis ini akan ada rotasi ya rotasi ke emerging market karena evaluasi lebih menarik growth lebih menarik dan inflasi yang cukup terkendali. Ya, nah ini artikel saya yang kemarin di Stockbit ya sudah mulai terwujud satu persatu. Ya, likuiditas juga sudah mulai masuk. Satu contohnya kan, saya kan ngomongin bahwa di tahun 2025 ini tahun volatil, saya bilang tuh tahun transisi di mana nanti akan memasuki periode long bullish-nya, di mana Indonesia akan masuk ke mania phase-nya, tapi tentu saja membutuhkan beberapa step, nggak mungkin langsung tiba-tiba, ya begitu saja. Dan tanda tanya sudah mulai ada, ya, di mana sekarang beberapa fund-fund manager kayak Bank of America, dana-dana pensiun di sana sudah mulai, beberapa fund manager di sana tuh sudah mulai overweight ya melakukan overweight ya overweight IM stock ya kalau kita ngomongin fund manager gitu kan nah ini si BOFA ya si Bank of America melakukan survei ya terhadap fund manager dan rata-ratanya melakukan overweight terhadap IM stock dan yang paling ditujunya itu adalah Indonesia ya kalau kita ngomongin tuh ya salah satu yang mendapatkan net flow yang paling besar tuh diprediksi itu Indonesia. Nah, ini menjadi berita bagus ya. Ini kan papernya dari mereka kan risetnya ya. Kita mah cuma tinggal baca aja. Nah, berarti pembuktiannya gimana nih? Biarpun kemarin kan dari 3 hari yang lalu, saya ambil data ini sekitar 1 minggu yang lalu nih. 1 minggu yang lalu ini net sell asing tuh 5T ya. Sorry, net buy, bukan net sell. Net buy gitu kan. Nah, dan hari ini, tadi kan baru saya buka lagi, ini ternyata asing masih beli ya tanggal 15 Agustus biarpun ISG-nya menurun. Belinya beli apa nih? Kalau kita ngomongin belinya ada di Bank BRI, ya Bank Mandiri dan Telkom dan Aman dan BCA. Ya, nah ini yang dibeli sama asing hari ini. Jadi artinya apa? Perlahan tentu aja asing juga pengen cari entry entry yang bagus dong gitu ya. Nah ini likuiditas perlahan sudah mulai bergulir lagi ke salah satunya itu ke emerging market terutama di Indonesia. Yang mudah-mudahan kita doakan saja tesis saya masih berlanjut dan mudah-mudahan bisa tepat kita bisa nemuin Indonesia akan memasuki periode mania phase ya. Nah, ini saya akan update terus ya. Namanya orang kayak saya punya tesis bisa jadi salah, tapi saya akan kawal dan update nanti di artikel. Ya, salah satunya tuh saya punya tema investasi yang belum banyak dibahas sama orang. Ini saya sudah buat artikelnya di Hints ya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ada satu lagi nanti artikel yang lagi ngebahas terusan yang tema investasi ini. Tema ini ada 3 bagian ya. Nanti menurut saya tuh ini belum banyak dibahas, nanti akan rame. Sama seperti saya ngebahas rotasi ya. Waktu itu kan di awal tahun saya kan pernah ngebahas adanya rotasi nanti IHSG akan memasuki fase bullishnya. Udah gitu likuiditas mulai masuk. Itu banyak yang nggak percaya karena kan awal tahun semua jualan terus asing ya jual aja terus tiap hari gitu kan kalau kita ngomongin tuh jadi kan semua juga pada ngomongin ah nggak mungkin lah rotasi sekarang ah nggak mungkin lah ada rotasi global ke Indonesia jelek banget Indonesia keadaan ekonomi dan lain-lainnya tapi kan terbukti sekarang sudah mulai terwujud karena tesis saya waktu itu saya bilang juga nggak mungkin 1-2 bulan tapi mungkin aja di akhir tahun atau nggak awal tahun depan dan terbukti sekarang mudah-mudahan pelan-pelan asing sudah mulai masuk lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang saya akan update nanti di Hints. Kalau yang mau bergabung silakan ke Pak Faruk ya, ini nomor kontaknya ya. Nanti kalau soal harga ada segala macam mah kalau saya masih periode promo ya. Silakan aja itu mah saya nggak ikut campur. Tapi saya akan bagikan artikelnya tuh lebih yang ininya mah di Hints ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin ya, saya open question ya buat Bapak Ibu semua. Ini
Saya jawab dulu ya, Raja Kripto. Bagaimana dengan announce PPI, Pak Andre? Nah, tadi kan saya sudah bahas ya, Pak Raja Kripto. Jadi kan IHSG hari ini koreksi itu karena adanya PPI yang diduga melonjak. PPI ini yang bertranslasi takutnya nanti ke inflasi ya kalau kita ngomongin. Karena kan PPI ini adalah harga di produser. Ya, harga di produsernya sudah ada pelonjakan, ya biarpun kan 0,9 ya. Angkanya sih memang nggak langsung spike gimana banget. Spike-nya sih spike ada ya, tapi nggak tinggi banget gimana ya. Tapi translasi ke inflasi tetap pengaruh. Dengan inflasi yang meninggi, dikhawatirkan pemotongan suku bunga itu akan lebih tidak apa lebih lebih rendah lah, lebih sedikit lah. Yang tadinya tuh diprediksikan 3 kali menjadi 2 kali. Ya, saya sebut makanya ISG ini akan masuk ke periode kalau menurut saya justru koreksi dulu ya. Sebelum nanti mencari pijakan lagi tuh untuk naik lebih tinggi lagi. Kenapa alasannya? Karena tadi ya saya bilang kan bahwa eh, Amerika mau nggak mau dia harus menurunkan suku bunga. Wajib itu. Kalau terlalu tinggi suku bunganya compounding betul. Ini yang sebut Pak Sahrul ya. Bunganya makin compounding, fiskal defisitnya itu yang dinamakan dengan Amerika memasuki periode fiskal dominance ya, atau enggak rising debt trap ya kalau kita ngomongin. Nah, ini kalau nggak ditreat dengan baik ya oleh Amerika justru akan menjadi masalah. Nah, bagaimana nanti langkah-langkah Amerika yang lebih detailnya itu kan saya bahas di artikel ya. Itu yang membuat jadi akhirnya dapat bayangan utuh nih. Tadi saya cuma berikan tuh garis besarnya aja lah. Itu yang akan terjadi, Amerika menghadapi itu sehingga kita yang diuntungkan salah satunya tuh. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ini dari Pak Alfian. Apakah saham teknologi dan properti bisa menarik lagi untuk sekarang ini sampai 2026? Oke. Saya pernah ngobrol tentang namanya itu rotasi sektoral ya kalau kita ngomongin. Saya nggak ngerti ya apakah ini koreksi nanti ISG ini koreksi itu koreksi saham-saham yang mungkin kemarin sempat ramai ke saham-saham Konglo gitu ya. Mungkin akan koreksi dulu bisa jadi gitu ya. Yang saham-saham katanya itu non fundamental gitu kan. Yang sebutnya katanya ya. Nah, mungkin aja nanti setelah koreksi ini, ke depannya ISG ini akan naik lebih sehat. Karena seiring perkembangan makroekonominya juga di Indonesia. Mudah-mudahan yang kita harapkan seperti itu. Ya, biarpun kita nggak bisa cepet-cepet ya. Bisa jadi kan mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini baru nanti akhir tahun, tahun depan baru naik lagi ISG. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi sekarang saya nggak tahu ya. Saya juga kan perlu saya nanti update lagi makro-makronya ya terus ya, bertahap. Nah, tapi biasanya seiring pemulihan ekonomi ini ada rotasi-rotasi sektoral yang cukup menarik. Nah, salah satunya tuh yang akan jadi leading itu kalau menurut saya, pada saya tetap di teknologi dan transportasi. Ya, itu saya pernah bahas juga tuh di video YouTube saya sebelumnya ya. Teknologi ini menarik. Ya, apalagi sekarang kan indikasinya kan sudah mulai ada tuh yang mulai naik tuh ya, teknologi-teknologi kan. Nah, menurut saya tuh di saat nanti ada cut rate, ya, teknologi ini menjadi menarik. Ya, tapi tentu saja ISG ini akan koreksi dulu. Ya, akan ada koreksi dulu karena kan PPI tadi kan sudah meninggi, inflasinya memanas gitu kan. Nah, sejauh apa koreksinya kita ikutin aja. Ya, kita ikutin aja. Ya, kita apa namanya tuh nggak usah menduga-duga lah ya. Tapi biasanya sudah-sudah itu sekitar 10-20% lah kalau kita ngomongin. Nah, pertanyaan kedua nih, properti bisa menarik lagi nggak? Mungkin nggak, saya nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi nggak di awal. Tapi mungkin bisa jadi next cycle-nya, next tahunnya gitu ya. Apakah di tahun 2027-nya gitu kan? Atau 2028? Atau bisa jadi nggak di tahun 2026-nya? Bisa jadi. Tapi biasanya tuh yang jadi leading itu pasti pertamanya tuh di transportasi sama teknologi dulu. Ya, sepengalaman saya. Tapi ada di tahun-tahun siklus sebelumnya juga pernah berbarengan tuh. Ya, baik itu komoditas, baik itu properti. Oh ya, leading indikator yang keduanya, yang ketiganya tuh komoditi ya. Komoditi itu biasanya suka jalan duluan juga yang energi. Ya, itu sebagai clue juga ya buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa tepat ya. Gitu. Ini dari Pak HW nih. Sektor telcos sepertinya sudah mulai naik, khususnya blue chip, Telkom, dan Excel. Menurut Pak Andre, kalau suku bunga nggak turun, sektor tower, Terbit, MTEL, Tower, apakah bisa bangkit lagi? Kayak sektor tower ini yang masih lagging dibandingkan dengan blue chipnya. Oke. Telco ini kita sebutkan memang high capex ya, high capex.
Biasanya tuh kan karena dia punya tower-tower, biasanya pendanaannya cukup ini dan sensitif dengan suku bunga. Kalau suku bunganya turun, sama seperti properti, biasanya tuh mereka lebih performanya lebih bagus ya. Biarpun kan sektor telco ini kan sebenarnya tuh lebih nggak apa yang kita sebut tuh lebih mirip dengan pendapat tuh mirip dengan utilitas recurring lah kita ngomongin ya. Eh, nggak agresif, nggak fast grower. Secara umum ya nggak fast grower, eh, tapi lebih ke Starwood lah ya atau ke slow grower bahkan ya. Tapi diuntungkan di saat nanti ada penurunan suku bunga. Yang perlu kita perhatikan justru di sektor telco ini adanya M&A, merger and acquisition gitu yang mendorong nanti sektor ini beberapa emiten-emiten ini yang menarik sebenarnya tuh. Gitu kan ya. Nah, persoalan M&A nggak akan saya bahas ini ya di sini ya kalau kita ngomongin tuh. Oke, ini Pak Usamah Riau. Gimana kondisi ekspor, Pak? Apakah emiten kontainer masih menarik? Masih. Ya, kalau menurut saya sih transportasi itu kan kayak yang SMDR lah. SMDR ini kan kontainer ya, termasuk transportasi kan. Dan sektor kalau menurut saya akan jadi leading indicator. Mudah-mudahan tepat. Ya, mudah-mudahan tepat. Tapi kan kita tahu ya, market juga kita nggak bisa tebak begitu saja, kita pun juga harus ngikutin terus, biarpun skenario-nya kan bayangannya ada nih. Tapi kan tepat bulannya, sampai kapan naik, apakah nanti rotasi pasti akan seperti ini, belum tentu juga Bapak Ibu sekalian. Selalu kita tuh harus update terus di market. Kita lihat, nanti saya akan update terus lah. Saya sambil berjalan, kita lihat perkembangannya sejauh mana gitu ya. Peralihan siklus ke siklus Pak Andre menuju peak market nanti. Maksudnya gimana ya? Ini Pak Hesa ya nih. Oke. Pak Budi, dari pengalaman Pak Andre, saham Konglok kira-kira butuh berapa lama buat nyungsep? Waduh, nggak tahu itu mah Pak. Kalau kita ngomongin Pak, kalau nyungsep mah sampai tahun 2021 itu sahamnya apa vaksin bisa langsung dalam waktu sekejap bisa nyungsep Pak. Ya, bisa turunnya cukup nggak kejam gitu, bisa sekejam itu gitu kalau kita ngomongin tuh. Bank-bank digital kan kejam langsung kan turunnya kan. Ya, waktu itu kan saya nggak terlalu ngikutin yang vaksin ya. Waktu itu saya masuk ke yang saham yang lain gitu. Jadi antisipasi lah Bapak Ibu sekalian, makanya kita back to value dulu, jangan sampai kita ikutan terlalu euforia. Oh, 8 ribu. Kalau mungkin jangka pendek ini mungkin bisa jadi akan naik lagi dulu. Saya nggak tahu ya. Tapi kan harusnya dari data PPI ini kan harusnya ada koreksi dulu kan logikanya. Tapi kalau ada euforia dulu naikin dulu harga sahamnya ya jangan terbawa euforia juga dulu sih saran saya. Tunggu aja, masih banyak waktu untuk membeli saham. Jangan takut ya, kalau menurut saya pasti akan ada koreksi dulu. Ya kondisinya tuh kita lebih baik membeli waktu koreksi daripada mengejar ya, mengejar gitu. Apalagi yang valuasinya kalau menurut saya itu yang tidak relevan. Ya, gitu. Pak Teddy nih, bagaimana kalau ternyata CPI dan PCE inflation naik di bulan Agustus? Akhirnya The Fed tidak jadi menurunkan suku bunga. Apa yang membuat Pak Andre yakin sekali kalau by the end 2025 akan ada penurunan suku bunga? Bagaimana tindakan BI Rate kalau tidak ada penurunan suku bunga The Fed? Apakah BI akan menurunkan suku bunga lagi? Oke, pertanyaan bagus ya Pak Teddy. Jadi gini, ini kan sentimen jangka pendek ya. Jadi kalau kita lihat dari PPI ini meningkat, kemungkinan besar, ini prediksi saya, inflasi ini akan ada naik dulu. Ya, nah, bisa jadi nanti PPI-nya tuh, belum tentu akan menaikkan ke inflasi, bisa jadi ya, tapi probabilitasnya tuh cukup tinggi lah menaikkan ke inflasi. Nah, bisa jadi kenapa nggak akan naik di inflasi? Karena bisa jadi di tingkatnya produser ini tuh mereka yang absorb. Jadi mereka nurunin margin ke tingkat retailer, bahkan ke konsumen mereka nurunin margin, bisa jadi. Sehingga inflasi tidak terjadi di tingkat konsumen. Tapi kalau mereka pass on, ya pasti akan naik inflasinya gitu kan. Karena PPI di produsernya sudah meningkat gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau inflasinya naik, kalau nggak naik kan udah jelas kita happy langsung naik lagi bullish ya. Tapi kalau yang naik, gimana? Tadi saya bilang, saya sih ngelihat ini bakal koreksi dulu. Justru saya sudah antisipasi dulu ini bakal koreksi. Ya, nggak takut. Justru koreksi ini menurut saya koreksi untuk bullish berikutnya. Kenapa? Karena mau nggak mau, kalau The Fed tidak menurunkan suku bunga, fiskal defisit Amerika ini akan makin membesar. Ya, tadi kan saya ada cerita ya.
Kenapa Amerika wajib mau nggak mau nurunin suku bunga? Biarpun nggak turun banget. Karena kalau turun banget, inflasi makin overheating. Karena kan pertumbuhan ekonomi makin tambah kencang. Jadi dia harus seimbangkan. Makanya akan ke depan akan terjadi namanya itu volatilitas. Ya, Eh, The Fed sendiri pun juga nggak hanya kalau cut terus cut, nggak seperti itu. Bisa jadi nanti udah cut, nanti ada kenaikan dulu lagi, nanti ada cut lagi. Bisa jadi seperti itu loh. Jadi siklusnya lebih pendek kalau menurut saya. Ya, siklus-siklusnya tuh lebih pendek nanti monetarinya. Karena dia harus menyeimbangkan kondisi fiskal defisit ini. Amerika sudah memasukin periode namanya itu fiscal dominance. Dan tadi saya bilang ini hanya terjadi di tahun 1940. Kemarin itu Amerika mengalami namanya tuh monetary dominance. Jadi kebijakan moneter lah yang paling penting mendominasi. Fiskal ini kan menopang. Nah, sedangkan sekarang terbalik gitu kan. Ke era zaman 40-an di mana dia harus seimbangkan apa namanya tuh fiskalnya jangan sampai makin membengkak. Kalau suku bunga dinaikkan, fiskalnya makin membengkak lagi. Itu bahaya buat Amerika. Ya, otomatis kan kalau kita ngomongin. Jadi dia harus seimbangkan. Nah, efeknya lebih detail apa yang terjadi langkah-langkahnya Amerika ini saya akan buat artikelnya nanti di Hints ya, Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Jadi kesimpulannya, saya masih yakin sampai detik ini bahwa Amerika nanti ke depan tetap akan cut rate. Ya, karena Amerika sudah masuk ke periode fiskal defisit yang besar, gitulah kurang lebih. Ya, mudah-mudahan jawab ya Pak Teddy ya. Pak Julian, oke. Pak Andre dalam penelitiannya tentang rotasi ke IM, apa alasannya tesis bahwa Indonesia jadi pilihan? Kenapa nggak ke China, India, dan negara Southeast Asia lainnya? Oke, yang pertama ini kan sebenarnya tuh harusnya apa yang paling menarik di emerging market itu tuh ada dua sebenarnya tuh, yaitu China, yang kedua tuh India sebenarnya tuh yang saat ini ya kalau kita ngomongin. Kenapa paling menarik? Karena mereka populasinya tuh paling banyak. Simpelnya ke sana lah, di luar kalau ngomongin Afrika ya. Nah, eh, masalahnya sekarang China ini diarah sama Amerika. Tarifnya kan dibuat tinggi. Kenapa dibuat tinggi? Sebenarnya tuh bukan pengen tingginya gitu Amerika tuh. Si Donald Trump itu bukan pengen tingginya, tapi dia ingin supaya produsen-produsen di China keluar dari China. Supaya pada pindah ke emerging market didorong. Mirip kejadian waktu lalu seperti di Jepang. Jepang di tahun 1940 sampai 1980, pertumbuhan Jepang tuh melejit sangat tinggi sekali setelah apa namanya tuh Bretton Woods ya. Setelah Bretton Woods, waktu itu kan Perang Dunia Kedua, eh, lalu Jepang mulai muncul gitu kan, mulai naik, ditambah lagi, tambah naik lagi di eranya apa Nixon melepaskan emas gitu kan dari dolar. Ya, itu tambah melejit lagi tuh ekonomi Jepang. Sempat di tahun 80-an, 70 80-an lah ya. 1980-an maksudnya ya. Merek-merek Jepang itu tuh mendominasi dunia. Contohlah seperti Sony, contohlah seperti misalkan kayak Panasonic. Ya banyak lah, bahkan mobil-mobil Toyota, Honda, bahkan mereka sampai mengakuisisi perusahaan-perusahaan di Eropa dan di Amerika loh. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa dan di Amerika yang bangkrut waktu itu. Kenapa? Contohnya kayak Ferrari. Sempat kan waktu itu kan sempat mau dikabarkan mau bangkrut. Zamannya dulu waktu itu dulu ya. Karena kenapa? Karena persaingan gak kuat. Ya, Honda lebih kuat. Sehingga dia merajai. Banyak yang akhirnya tuh orang Amerika, orang Eropa ini sendiri pun juga jadi akhirnya tuh eh, ngambil mereknya merek Honda. Industrinya sempat kolap. Ini yang membuat jadi akhirnya Amerika khawatir. Sehingga Amerika membuat perjanjian dengan Jepang, muncullah perjanjian yang berikutnya. Kan kalau kita ngomongin tuh, ya. Dari Bretton Woods ini eh, kita mulai muncul yang berikutnya itu ya adalah Plaza Accord. Ya, di Plaza Accord ini Jepang dipaksa industri-industrinya tuh secara nggak langsung gitu ya. Amerika membuat supaya si industri-industri Jepang itu pada keluar semua. Jadi akhirnya manufaktur-manufaktur ini banyak yang pindah ke negara-negara tetangga. Salah satunya tuh pindah ke China. Ya, pindah ke China tuh. Ini yang menguntungkan China. Sehingga China mulai banyak investasi masuk, mulai banyak investasi asing masuk, mulai tenaga kerja terpakai dan pertumbuhan ekonomi melejit.
Dikarenakan kenapa? Karena Amerika memaksa Jepang secara nggak langsung mendorong supaya industrinya tuh pada keluar. Bukan dia ngomong perjanjian seperti itu ya, tapi dipaksa secara kebijakan. Secara nggak langsung. Mata uang yang dia cap dengan Amerika dan lain-lainnya lah. Sehingga membuat akhirnya kan daya saingnya kurang di Jepang. Ya pabrik-pabrik swasta di Jepang kan pada pindah keluar. Mencari tempat-tempat yang baru yang lebih kompetitif harganya karena kan dia harus bersaing secara global. Kalau nggak bisa kompetitif lagi. Contohnya kayak gini lah. Amerika memaksa supaya yen itu mahal. Akhirnya pabrik-pabrik yang berada di Jepang kalau mau ngekspor karena yennya mahal jadi mahal barangnya. Secara nggak langsung kan. Jadi mikir ya udah saya mendingan pindah ke negara lain yang mata uangnya murah dan tenaga kerjanya murah. Nah, itulah yang terjadi sekarang di China. Ya, di China karena adanya perang tarif ini Amerika sebenarnya tuh tujuannya tuh ingin membuat si China-nya supaya pabrik-pabrik China itu pada keluar semua. Jangan di China lagi. Karena kenapa? Karena kalau di China terus, China kan devaluasi mata uang terus tuh. Dia nggak bisa pakai caranya mata uang waktu seperti Jepang kemarin. Jadi dia pakai perang tarif supaya harga barangnya mahal. Wah, nggak kompetitif nih. Saya daripada bikin di China, ya udahlah bikin di Indonesia, bikin di Vietnam, bikin ini. Makanya si Trump pinter, dia bikin beberapa negara di Asia Tenggara. Coba perhatikan, di Asia Tenggara itu dia kurangin tuh tarif-tarifnya. Ya, yang jadi sekutunya terlalu dekat dengan China, dia bebat habis. Contoh Brasil, 50%. Ya, nah dia pindahin tuh supaya makin yang mulai pindah tuh kerasa kan. Makanya investasi saya sudah prediksi dari awal tahun juga ini akan ada pindah nanti. Kenapa? Karena gimana pun juga kan otomatis pabrik-pabrik swasta ini akan mencari tempat-tempat di mana bisa lebih kompetitif. Nah, inilah yang periode inilah yang akan terjadi di mana kalau kita ngomongin apa namanya tuh eh, eh, industri-industri akan ada banyak yang akan berpindah ke apa namanya tuh ke China, Indonesia kita ngomongin ya. Nah pertanyaannya kenapa nggak ke Thailand, kenapa nggak ke Vietnam kan kalau kita ngomongin ya. Kita lihat aja tarifnya Indonesia termasuk yang paling kompetitif. Ya itu satu ya kalau kita ngomongin itu aja udah jadi nilai plus dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, terus kita bandingkan aja apa sih yang diekspor ke Amerika tekstil. Coba kita bandingkan negara-negara lain yang dia produksi tekstil di mana gitu ya. Tarifnya berapa? Indonesia paling rendah loh. Teman-teman coba cek aja. Itu Indonesia paling rendah tarifnya. Otomatis ya pasti akan ada banyak industri-industri kayak tekstil yang padat karya ini akan ada masuk ke Indonesia. Nah, inilah kenapa saya yakin Indonesia akan memasuki periode namanya itu mania phase. Karena ini periode sama seperti dulu China memanfaatkan pindahnya pabrik-pabrik Jepang ke China sendiri. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan hal ini, Indonesia akan memasuki periode fase mania phase. Ya tentu aja, China sendiri pun juga tetap ya nggak mau ambil resiko. Dia tetap pindahkan pabriknya itu nggak cuma ke satu negara. Dia juga belajar nggak kayak Jepang. Dia juga China juga udah pintar, nggak kayak Jepang gitu kan. Dia bangun infrastrukturnya, dia pinjemin uangnya, udah berbagai cara lah. Ada beberapa cara lah yang dilakukan. Saya nggak akan bahas sekarang ya. Tapi intinya China pun juga udah belajar lebih pintar lagi daripada Jepang. Dia nggak mau seperti Jepang. Dia akan lakukan beberapa macam cara. Nah, makanya dia pindahkan pabriknya nggak cuma hanya ke Indonesia. Ada yang tetap ke Vietnam, tetap ke Thailand juga. Ya, tetap ke negara-negara lain juga. Ya, dia perkuat tuh jaringan BRICS-nya juga. Jadi secara nggak langsung, kalau kita ngomongin, Indonesia tetap salah satu yang akan kecipratan lah. Biarpun beberapa negara lain juga tetap akan. India ya satu contohnya tadinya saingan cukup ketat dengan Indonesia, dengan pabrik-pabrik yang relokasi, sekarang dapat tarif lebih tinggi. Bahkan sekarang udah mulai agak apa dengan Trump ini agak agak keras ya. Terakhir aja kan katanya kan nggak boleh suruh beli oil dari Rusia tuh dan Indianya nggak mau tuh. Akhirnya dikecam lagi katanya diancam tarifnya 50%. Ya artinya peluang untuk Indonesia lebih tinggi lagi ya kalau kita ngomongin ya. Oke, ini sebentar ini udah ada Civivi nih. Saya sorry nih Ci, baru apa? Baru ini Civivi malam Ci. Malam Andre, Oke, tadi malam Bapak Ibu. oke. Karena nggak ada Faruknya Ci sama ini, jadi saya kebablasan. Oh, Halo, halo. halo, halo. Suaranya jelas nggak?
Putus-putus, Cik. Saya sih putus-putus ya. Nggak tahu nih teman-teman. Terus putus. Oh, Iya, sinyal saya juga kurang bagus kayaknya ya. Tes, oke. tes, suara saya jelas nggak, Bapak Ibu? Jelas ya? Ya, berarti saya yang Oke, jelas putus-putus ya? ya. Oke, ya kita outlook dulu kali ya hari ini ya. Selamat ya IHSG hari ini sempat nyentuh level 8.000 ya. 17 Agustusan target 8.000 nyampe tapi koreksi lagi ya. Cuman ya tentunya penggerak indeks itu tidak semuanya saham-saham yang berfundamental bagus ya, karena alasan dari saham naik itu kan gak cuman karena saham itu murah atau bagus, cuma bagus ya, ada alasan-alasan lain yang bisa bikin saham juga naik ya. Nah, antara lain kan hari ini ada yang beberapa yang luar biasa ya, kayak saham teknologi ya, Dra, ya. Ada WIRG, ada Ya, sih. KBLV yang sempat arah malah ya. Nah itu juga DCII, DSSA yang biasa nggak liquid juga itu punya eh, apa porsi besar untuk mengangkat IHSG. Jadi ya memang kalau naik ya kadang-kadang ada yang indeks naik tapi saham kita nggak kemana-mana juga, itu jangan berkecil hati ya, karena yang naiknya juga nggak merata ya Bapak Ibu, hanya di saham-saham tertentu ya. Mungkin kita lihat lihat pergerakan asing minggu ini udah mulai net buy, terus rupiah juga minggu ini menguat. Kita lihat pergerakan per sektor kan sebentar kali ya, Dre ya. Ya, silakan, Cik. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Udah muncul ya. Ya, sudah, Cik. Nah, ya, ini IHSG hari ini ya, Bapak Ibu. Setelah 3 hari, 1, 2, 3, 4 hari ya, rally lumayan kenceng. Volume juga lumayan besar. Hari ini orang-orang sudah mulai profit taking ya Bapak Ibu di level 8.000. All time high kita kemarin sempat sampai 7.900 sekian lah ya di sini nih. Ini kita udah all time high lagi. Nah, selanjutnya apa yang bisa terjadi gitu ya? Ya, karena mungkin kan orang-orang udah ada yang mulai profit taking. Kalau dulu kemarin ngarepnya target kita 8.000, mungkin kalau udah sampai 8.000 mau kemana lagi tuh? Kita udah nggak punya katalis lagi ya. Nah, jadi mungkin sebagian orang profit taking. Nah, di sini kita cari supportnya ya, mungkin bisa ke area sini nih, ada gap ya 78.0, bisa sampai koreksi sampai di sekitar sini 78, atau ada resisten juga di 77-an di sini 76 80-an ya. Nah, untuk sektoral yang bergerak finance kita lihat ya. Indonesia Finance hari ini sama, tapi dia tidak bisa all time high Bapak Ibu. Kalau biasa backbone-nya yang menarik ya HSG, pairingnya tuh mirroringnya sama empat bank besar di sektor IDX Finance. Kali ini IDX Finance nggak all time high, berarti ada di saham lain yang all time high yang bisa yang membawa IHSG sampai level 8.000 ya. Nah, salah satunya ada di sini. Hmm, kita tahu ya, ini tidak semua orang punya, juga harganya juga lumayan mahal ya Bapak Ibu, sangat mahal. Ini yang berperan membawa IHSG naik. Lalu DSSA, ini juga sama ya, DSSA. Lalu biasa yang pors bobot-bobotnya besar, BCA.
BBCA minggu ini belum berhasil juga naik kenceng ya. Masih jauh dari all time high ya. Padahal IHSG kita all time high ya. Telkom, Telkom juga masih jauh, tapi hari ini lumayan ya, berapa hari ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah setelah saham-saham yang kita anggap naiknya kenceng banget gitu ya. Terus ini kena ada berita apa yang bisa bikin naik kenceng itu. Nah, kita ada kalanya berhati-hati kalau kita mau beli ya Bapak Ibu karena ini areanya udah area mahal dan lebih baik kita fokus ke per sahamnya gitu. Udah sampai target target jual ya boleh direalisasikan ya karena ini udah di area resisten ya. Jadi kita bisa ambil lagi gitu di harga bawah. Kecuali kalau memang di awal kita tujuannya untuk buy and hold mencari dividen ya. Lalu ini ada IDX Infra ya, energi, sektor energi ternyata ini energi kita all time high juga ya. Ternyata ini salah satu mover kita ya Bapak Ibu sektor energi ya. Terus teknologi ini yang paling kenceng deh kayaknya nih. Nih, ini yang all time high juga ikut ya. Ikut all time high. Lalu IDX Health juga kayaknya ikut ikut nggak ya? Coba. Ya, kesehatan juga ikut. Consumer good. Non cyclical. Non-cyclical masih belum juga ya. Nah, ini pergerakan secara keseluruhan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa saham mungkin ada yang cukup masih menarik ya, Bapak Ibu. Kalau yang mau ditanyakan, boleh silakan. Nanti kita lihat per sahamnya gitu ya. Oke, ini sekilas gambaran IHSG. Mungkin Andre bisa dilanjut, Andre, sama pertanyaan-pertanyaan lain. Mau cat dulu silakan sih ini. Ini ada yang nanya chat nggak? Bentar. Excel. Excel turun dulu nggak, Ci? Bentar ya kita lihat ya. Kalau trigger untuk saham telco, biasa saham telco itu kan capexnya gede-gede ya. Jadi korelasinya berarti kita bagi dua pendapatan potensi pendapatan dia sama biaya dia, penurunan biaya dia kan. Nah, kalau misalnya ada potensi penurunan suku bunga karena perusahaan telco biasanya hutangnya besar-besar, nah ini ada harapan dengan berkurangnya biaya bunga otomatis earning dia akan naik atau kenaikan revenue, kenaikan tarif atau biasa ada merger akuisisi yang berpotensi untuk menaikkan revenue sehingga profitnya tambah tebal gitu ya, ada kenaikan profit. Nah, kalau untuk katalisnya di situ eh, sudah ada, nah kita compare ke chartnya nih. Chartnya kurang lebih, ini kalau kita lihat, ini udah hampir all time high juga ya, 3.000 all time high-nya. Tapi ini kemarin udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kalau Bapak Ibu punya di level bawah, pasang trailing stop karena dia naiknya lumayan udah kenceng nih dari harga 2.500 ke sampai ke 2.900. Jadi dikunci profitnya. Jangan sampai nanti kalau kita udah untung, keambil lagi. Nah, untuk yang mau ambil posisi baru beli, kalau baru beli, cari support sampai turunnya berhenti. Karena mungkin yang beli di bawah-bawah sini udah pada mulai profit taking ya, Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa tahu yang jualnya mau berapa orang dan berapa banyak. Jadi kalau kita sudah punya barang, udah untung, lock profitnya dengan trailing stop. Tapi kalau mau beli, tunggu sampai dia ada pijakan lagi, konsolidasi ya.
Kita lihat ini chart harian jam-jamannya. Ini kan ini jam. Nah ini sementara support dia ada di 29 lah kita bisa patokan ya. Jadi kalau selama 29 yang nggak tembus ke bawah, berarti dia potensi lanjut penguatan. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan mencari support lagi. Sellernya masih ada di 2780-an nih. Area sini yang kuning ya. Semoga menjawab ya. Ibu siapa tadi? Aster, Aster. Bapak Ibu Aster. Oke, Smart DKFT. Smart DKFT BBRI ya. Bentar. Ini Smart juga kurang liquid kalau nggak salah ya. Ini masih masih jauh sih ke atasnya. Dan ini Bapak Ibu, kalau lihat saham yang jarumnya tinggi-tinggi begini, diusahain belinya dekat penutupan. Kenapa? Karena berarti kalau jarum dia tutupnya terakhir suka ada seller tuh kan ini biasa nggak akan tutup di high-nya, biasa tutup di tengah-tengahnya harganya ya. Smart saat ini kita bisa pakai patokan ini nih MA8 saya pakai di 4 ribuan ya. Bisa jadiin support kita ya. 4 ribu sama 38-an di MA20 ya. Ini untuk Smart. Terus DKFT. DKFT dia lagi cari support ya Bapak Ibu. Kita lihat ya nih jam-jamannya udah keluar belum. Nah ini nih ada 1, 2, 3, 4, 5 supportnya sementara di 775 support terdekat. Next support di 745. Ini breakoutnya berapa sih? Jauh ini 665 ya di sini ya. Ini 665. Lalu BBRI ya. BBRI. BBRI saat ini ada lonjakan gap. Ya, support saat ini di sini nih. Kita bisa pakai si candle merah ini 4 ribuan ya. Ini 4 ribu lah kita pakai support dia ya. Selanjutnya di 38, selanjutnya di 37. Semoga menjawab ya. Terus ADMR, BCA, BEMRI. Bentar ya. ADMR, BCA, BEMRI. ADMR udah tembus MA50-nya ya. Ini kita mungkin bisa pakai di sini nih. 975 ya. Lihat grup Adaro gerakannya ya. Biasa suka suka senasib. Kali ini Adaronya lagi dikebukin, ada ceritaan ya. Cari newsnya di ini ya, di news ada kurang kurang enak lah mungkin ini grup sentimen grup Adaro. ADMR, terus tadi apa lagi ya? BCA, BEMRI, BCA, sebentar ya. BBCA, ini ada gap nih di sini. 8550 bisa kita pakai support ya. 8550 terus sama ini nih 8275 ini sama area gap sama area sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lihat support Bapak Ibu, lihat aja yang berhasil nahan harga di berapa. Yang semakin sering disamperin itu support semakin kuat. Tapi kalau sekali waktu supportnya itu kuatnya itu tembus, ya hati-hati. Berarti udah ada yang nggak mau, udah nggak ada yang mau mempertahankan harga harga di harga tersebut ya. Bank Mandiri,
Bank Mandiri kita bisa pakai supportnya di sini. MA ini aja nih. 4750 sama ini 45. Kalau saya lihat big cap yang udah agak lumayan ini ya Unilever sama SII ya. Nah, Unilever saya bisa lihat supportnya di 1700-an sama ASI. ASI support di 5.000 ya. 5.000 dekat sini. 49-an. Oke, cuan cuan BWPT. Cuan kita bisa pakai patokan sinilah MA50 karena ini sahamnya sangat volatile. Support resistennya biasa suka pasangnya agak jauh. Kalau sering kesamber nanti kita sering ke apa kalau udah terlalu dekat kita sering kesamber ya. Sering kena terus jadinya. 1.400 ya kalau cuannya BWPT. BWPT ini ada corporate action kalau nggak salah dipantau terus beritanya ya. Ini BWPT ini supportnya 114. Ya MA20 lah. 113, 110 lah di sini ya. Gitu. Ya kalau kalau biasanya kalau saham yang barnya panjang-panjang, berarti range hariannya panjang-panjang. Jadi fluktuasi harga cukup lebar. Kalau untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan, Bapak Ibu bisa beli di beberapa harga. Jadi dia punya harga rata-rata. Kalau kayun ke bawah, kita masih bisa beli, ini dapat harga lebih bagus daripada kita nyangkut di atas gitu ya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya balikin ke Andre. Silakan Andre. Ya, oke. Mungkin ya, saya informasi aja mungkin kalau teman-teman yang mau baca artikel, nanti ke depan juga CPV juga ada update mungkin ya di yang di Hints gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca Bapak Ibu sekalian yang mau gabung silakan ke ini ya ke Pak Faruk atau bisa ke websitenya Hints Investment ya .id. Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau silakan gitu ya. Mumpung harganya masih promo setahu saya gitu kan. Sampai akhir Agustus ini harganya kalau nggak salah tuh bisa jatuhnya cuma 100 ribuan gitu ya sebulan nih kalau kalau nggak salah tuh. Betul nggak, Ci? Harganya sekitar segituan 100 ya. ribuan. Ya. Gitu. Jadi Kalau ya Bapak Ibu yang suka ngopi-ngopi, ya ibarat seharga 3 2 cangkir kopi ya. oke. Ya mungkin Masih. sementara seperti itu dulu kayak Bapak Ibu sekalian ya. Thank you banyak nih sudah bergabung bersama kita ya. Besok ulang tahun apa? Ulang tahunnya Indonesia ya. Ke-80 Lusa, ya. lusa. Hari Oh Minggu ya, tujuh lusa belas ya. Agustus ya. Lusa 17 Hari Senin Agustus. kita libur, Bapak Ibu. Iya. Selamat hari liburan ya. Mudah-mudahan mungkin kita doakan portonya semoga cuan terus ya, Ci ya. Gitu. Ini CVV ada yang mau sampaikan penutupan, Ci? Udah sih cukup kalau dari saya ya. Oke. Ya, mungkin sekian aja dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita update-update-nya. Next time kita akan ketemu lagi ya. Thank you banyak, Civi, buat malam ini. Ya, Teman-teman thank you semua. Andre. Sukses Thank you semua ya. Bapak Ibu semua. Yuk, Oke. dadah ya. Yuk, Pamit dadah ya. ya. Selamat malam. Bye-bye.